Demonstrasi 11 April kemarin sempat diwarnai kejadian yang memilukan. Salah satu dosen senior, Ade Armando, yang datang untuk mendukung para mahasiswa malah dikeroyok oleh pihak-pihak terindikasi sering berseberangan pendapat dengannya. Hal ini dianggap mencoreng wajah demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan berpendapat. Lalu, bagaimana sih sebenarnya kebebasan berpendapat itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep kebebasan berpendapat selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Sejak Indonesia merdeka pada 1945, melalui konstitusi menegaskan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mengutip komnasham.go.id, kebebasan itu tercantum dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan kebebasan berkumpul dan berpendapat juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagian besar negara maju menjunjung tinggi nilai kebebasan setiap individu. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Amerika Serikat misalnya diatur dalam dokumen Virginia Bill of Rights 12 Juni 1776, Declaration of Independence 4 Juli 1776, dan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang pertama PBB pada 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration of Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 59. Kembali ke Indonesia, pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, tidak membatasi kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Sebaliknya, pemerintah berpendapat pasal Akuo justru melindungi masyarakat dari tindakan penyebaran kebencian, baik terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu yang akan mengganggu keamanan persatuan dan keamanan bangsa. Indonesia memiliki beragam perbedaan. Perbedaan itu meliputi suku, ras, agama, hingga pandangan yang dianut masing-masing kelompok dan individu tiap daerah. Membatasi hak berpendapat dan bersuara justru berpotensi menimbulkan perselisihan. Mengutip dari jurnal Balitbangkam, meskipun mengemukakan pendapat adalah sebuah kebebasan, namun perlu adanya penyesuaian dengan ketentuan di negara dan tempat tertentu. Batasan tersebut dipengaruhi oleh moralitas masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat yang demokratis. Hal itu yang membuat negara harus menjamin kebebasan berpendapat. Jika tidak bisa menyampaikan secara verbal, seorang individu atau kelompok tertentu akan memilih jalan koersi. Pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat di mana YLBHI mencatat di tahun 2020 ada 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum. Jenis hak yang dilanggar meliputi pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan, pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa, pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital, dan pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi. Mengenai aktor pelaku, bahwa sebagian besar pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan oleh aktor negara, pelanggaran utama. Di samping ada pula keterlibatan militer. Sementara aktor non-negara mengambil porsi kecil dari seluruh pelanggaran yang terjadi, di mana tampak keterlibatan institusi pendidikan dan ormas tertentu. Pada modus pelanggaran,
Menurut data bahwa kriminalisasi urutan tertinggi dari modus pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi. Dengan rujukan pasal 19 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengatur dua hal yang penting. Pasal 19 mengakui bahwa setiap orang harus memiliki hak untuk bebas beropini tanpa turut campur yang tidak sah dan setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi tersebut di dalamnya meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide, semua jenis terlepas dari perbatasan, baik secara lisan, secara tertulis atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain pilihannya. Pada prinsip Camden menyebutkan bahwa peraturan tentang media harus dilakukan oleh badan-badan independen yang bertanggung jawab kepada publik dan beroperasi secara transparan. Media memiliki tanggung jawab untuk memenuhi standar tinggi penyediaan informasi yang memenuhi standar profesional dan etika yang diakui. Hak untuk mengoreksi informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya atau siaran yang tidak benar. Negara harus memastikan bahwa pejabat publik menghindari untuk membuat pernyataan yang mempromosikan diskriminasi atau merusak kesetaraan dan pemahaman antar budaya. Berikutnya, negara harus terlibat dalam upaya yang luas untuk memerangi gaya negatif dan diskriminasi terhadap individu dan kelompok. Sedangkan kewajiban negara pada prinsip Camden itu negara tidak boleh memaksakan pembatasan apapun pada kebebasan berekspresi yang tidak sesuai dengan standar. Semua negara harus mengadopsi undang-undang yang melarang advokasi kebencian nasional, ras, atau agama. Negara tidak boleh melarang kritik yang diarahkan pada atau perdebatan tentang gagasan, keyakinan atau ideologi tertentu atau agama atau lembaga keagamaan. Negara harus meninjau kerangka hukum mereka untuk memastikan bahwa peraturan ujaran kebencian sesuai dengan yang di atas. Mengenai pembatasan yang diatur di pasal 19 ayat 2 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, bahwa yang disediakan oleh hukum dan yang diperlukan itu pertama dibatasi di atas nama baik orang lain, dan kedua, yakni pembatasan yang dilakukan dalam rangka untuk melindungi keamanan nasional, umum, kesehatan, dan moral publik. Apa yang terjadi pada kasus pengeroyokan Ade Armando sesungguhnya merupakan salah satu pelanggaran yang mencederai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketidaksepahaman mestinya diselesaikan dengan argumentasi dan atau proses hukum yang berlaku. Kekerasan bagaimanapun juga tidak dapat dibenarkan.